sentuhan Sang Guru Ilahi Yesus Kristus yang menyentuh Maria Magdalena ternyata juga menyentuh banyak orang. Salah satunya adalah Zakheus yang selama ini dikenal sebagai orang berdosa karena seorang pemungut pajak, pemungut cukai. Pada zaman itu, pemungut cukai seorang yang dianggap orang yang berdosa. Bagaimana 3 sentuhan yang sama seperti yang dialami oleh Maria Magdalena juga dialami oleh Zakheus. Namun sebelumnya kita percaya kuasa besar dari kuasa firman Tuhan. Mari kita baca dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan kita uraikan ayat per ayat inti makna dan makna teologisnya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 1 sampai 2. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ini bermakna Yesus memang sengaja melewati Yeriko, tempat Zakheus tinggal. Seorang kaya namun terasing secara sosial, terasing secara spiritual karena statusnya sebagai pemungut cukai. Ada makna teologis yang dalam di sini bahwa Yesus kasihnya yang amat besar menjangkau setiap orang, bahkan mereka yang dianggap najis atau yang dianggap berdosa oleh masyarakat. Bila kita membaca dari ayat 3 sampai 4, dan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat itu. Di sini ada inti makna, ada kerinduan yang besar dalam hati Zakheus untuk melihat Yesus seperti apa. Meski dia harus merendahkan diri dan menempuh jalan yang tidak biasa dengan memanjat pohon karena badannya pendek. Saudara, ini melihat ada makna yang dalam bahwasanya Allah menaruh kerinduan yang lebih besar juga dalam hatinya dan dalam hati kita untuk mencari Dia dalam iman dan seringkali terlihat dalam tindakan sederhana. Di ayat 5, saudara, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus memanggil Zakheus secara pribadi, dia penuh inisiatif kasih. Ini punya makna teologis, Yesus mengenal setiap pribadi, dan memanggil dengan nama, bahkan sebelum mereka layak. Ayat 6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Inti maknanya, tanggapan iman yang cepat, sukacita, dan terbuka. Itulah tanggapan iman, saudara. Jadi, keselamatan mendatangkan sukacita dan transformasi hati yang tulus. Di ayat 7 dikatakan, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ini bermakna penolakan sosial terhadap anugerah Allah yang terlalu luas menurut pandangan manusia. Kasih Allah melampaui penilaian manusia. Anugerah bukan untuk yang layak, tetapi yang tersentuh. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya, bukti pertobatan yang nyata itu pembalikan total gaya hidup kita dan niat kita. Pertemuan dengan Yesus ini menghasilkan perubahan hidup yang radikal dan adil. Bila kita membaca dari ayat 9 sampai ayat 10, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya keselamatan terjadi secara pribadi dan komunitas.
Misi Yesus adalah menyelamatkan yang tersesat, bukan menghukum, tetapi menyentuh dan memulihkan. Ada 3 sentuhan ilahi Sang Guru Yesus Kristus, yaitu kepada Zakheus yang sama dengan sentuhan yang dirasakan oleh Maria Magdalena. Pertama, sentuhan identitas, dipanggil dengan nama. Maria Magdalena dipanggil dengan nama yang akrab sekali dan sangat personal, Maria, dan semuanya terbuka. Demikian juga Yesus memanggil, bukan memanggil orang pendek, hei kamu yang di atas pohon, tetapi dia memanggil Zakheus. Itu seperti panggilan yang begitu kenal, aku kenal engkau Zakheus, bukan hanya kau yang kenal aku. Dan dikatakan, Yesus memanggilnya dari atas pohon, menyebut namanya dengan kasih tanpa penghakiman. Maria Magdalena di Yohanes 20:16, Yesus menyebut namanya Maria dan dia langsung mengenali Sang Guru Ilahi. Di sini kemiripan benang merah yang bisa kita lihat dalam dunia yang mempermalukan, taunya hanya mempermalukan dan menghapus identitas mereka. Yesus memulihkan lewat panggilan pribadi. Mereka memberi kembali nama dan kehormatan. Yang kedua, sentuhan kehadiran. Yesus masuk ke dalam kehidupan mereka. Zakheus, Yesus berkata, aku harus menumpang di rumahmu. Ini sebuah keintiman yang mengejutkan. Dan dalam Maria Magdalena, Yesus hadir secara pribadi setelah kebangkitannya, menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan Maria sendirian dalam air mata. Aku ada di sini, Maria. Aku selalu ada di sini, Maria. Dari sini kita bisa lihat sentuhan Sang Guru yang begitu menyentuh, saudara. Kehadiran Yesus tidak hanya menyembuhkan, tetapi memulihkan. Tidak hanya menyapa dari jauh, tetapi dia tinggal bersama dan dekat dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang ketiga, sentuhan transformasi. Diubah oleh pertemuan, saudara. Zakheus mengalami pertobatan radikal. Dari pengejar keuntungan yang hanya cari untung menjadi seorang yang murah hati, pemberi kemurahan, saudara. Demikian juga Maria Magdalena, dari kesedihan, luka yang dalam, kehilangan sosok yang menjadi panutan, yang menjadi tempat dia semuanya. Dan kebingungan yang menjadi saksi pertama kebangkitan dan diutus menjadi dengan misi. Sentuhan Sang Guru Ilahi Yesus Kristus mengubah arah hidup setiap orang yang dia sentuh. Dari luka menjadi misi, dari kesalahan menjadi kesaksian. Tuhan memberkati.